Ya, seperti saya singgung sebelumnya tadi bahwa untuk membahagiakan kaum perempuan, kaum ibu itu sebenarnya tidak murah. Butuh juga kebijakan anggaran yang memadai dari pemerintah. Tapi sepertinya dari tim Ganjar Mahfud punya gagasan tersendiri selain bahkan kebijakan soal anggaran jika nanti Ganjar Mahfud terpilih begitu untuk isu-isu perempuan. Nah, dari Ganjar Mahfud seperti apa? Begini, Mas, saya ingin menyampaikan bahwasannya perempuan itu adalah tiang negara. Negara bisa chaos itu kalau perempuannya lemah. Nah, jadi misalkan negara itu bisa kuat, negara itu bisa maju, negara itu bisa sejahtera karena ada perempuan yang kuat di belakangnya. Jadi jangan sepelekan Mas Adi masalah perempuan ini. Bener, kalau udah emak-emak udah ngomong, ibaratnya dalam satu, ini kita legislatif ya, dalam satu rumah, kalau udah emak-emaknya udah pilih aja Mbak Ike, ayah atau anak-anaknya, itu bisa dipastikan 80% nanti pilih Mbak Ike untuk di legislatif. Nah, Ibu Atiko sendiri pernah berpesan kepada kita bahwasannya memang perempuan itu mempunyai tugas yang sangat penting sekali, ya, terutama ini untuk calon ibu negara, bagaimana posisi ibu negara nih yang benar-benar bisa mengawal, yang bisa mendampingi suami dalam untuk mewujudkan, untuk membangun Indonesia bangsa kita ini. Jadi Ibu Atiko pernah pesan, Mbak Ike, kalau Mbak Ike tidak berada di posisi misalkan di pemerintahan, di pemerintahan kita punya serikandi yang hebat loh. Ada Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Retno yang bagaimana memperjuangkan aspirasi kita perdamaian di Palestina gitu kan. Di legislatif kita punya perempuan yang hebat juga gitu, dan memperjuangkan aspirasi perempuan sehingga menghasilkan, Mbak Putri betul, juga. salah satu Mbak Putri menghasilkan tuh kebijakan yang tentunya pro terhadap perempuan di berbagai macam sektor. Lalu bagaimana Ibu kalau misalkan kita ibu rumah tangga atau masyarakat biasa, apakah kita juga mempunyai peran penting dalam hal ini? Oh iya Mbak Ike, dia bilang kayak gitu. Nah, bagaimana peran pentingnya? Peran pentingnya dari sini adalah kita bisa saling menyayangi, kita bisa saling mensupport sesama perempuan. Gak usah jauh-jauh lah Mas, ke tetangga kita sendiri, ke adik perempuan kita gitu kan, ke teman kita sesama perempuan. Dan notabene persoalan perempuan tuh ya Mas ya, tanpa kita sadari itu ada gitu loh. Misalkan seperti kayak kekerasan dalam rumah tangga. Tuh. Artinya menempatkan perempuan-perempuan hebat nanti dalam struktur pemerintahan Ganjar Mahfud juga penting ya. Betul sekali. Melihat, jadi ngomong-ngomong soal anggaran itulah satu hal, tapi bagaimana kita memberdayakan perempuan dari dari skup yang paling terkecil seperti yang Mbak Ike contohkan tadi, keluarga begitu ya. Betul. Nah, saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, saya pertanyaannya sama sebenarnya, kebijakan anggaran untuk isu perempuan. Nah, tadi kalau Prabowo Gibran punya program makan siang gratis dan susu gratis, sepertinya anggarannya nggak kecil. Bagaimana mengelola ini nantinya? Ya, sebenarnya kan untuk program ini sendiri kita secara estimasi memerlukan anggaran sekitar 400 sampai 500 triliun. Dan kita sudah sangat serius memikirkan terkait dengan penerimaan negara untuk bisa kita memaksimalkan supaya program ini bisa berjalan. Jadi yang akan kita lakukan nantinya tentu akan meningkatkan rasio penerimaan negara kita dari mulai rasio pajak, PNBP, hibah dan lain-lainnya terhadap produk domestik bruto supaya nanti bisa menjadi meningkat sampai 23% dalam 5 tahun. Jadi gimana kita nanti bisa mengoptimalkan revisi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah disahkan oleh DPR, dalam hal ini Komisi 11 tempat saya bertugas bersama dengan pemerintah di tahun 2021, dan di sini nantinya kita akan bisa mengoptimalkan supaya pengaturan terkait dengan perluasan basis pajak dan juga kesetaraan dalam nantinya perpajakan kita itu juga bisa kita optimalkan di situ. Dan dalam hal ini kita juga akan terus meningkatkan terkait dengan efisiensi anggaran seperti yang selama ini selalu digaung-gaungkan oleh Pak Prabowo, dan juga Pak Jokowi juga seringkali berulang-ulang kali beliau menyampaikan bahwa banyak sekali pos-pos anggaran kita yang dipakai dengan tidak bijak, masih tidak menyasar kepada masyarakat, masih fokusnya pada gaji, tunjangan dan juga mungkin perjalanan dinas. Jadi di sini kita nanti akan menempatkan Menteri Keuangan yang akan lebih awas lagi dalam menyisir pos-pos anggaran kita.
desa. Jadi hal ini juga tentu nanti akan dibarengi dengan optimalisasi dari BUMDes kerjasama antara badan usaha milik desa supaya bisa terlibat juga dalam program makan siang ini. Terus kita juga akan mengoptimalkan program CSR di setiap provinsi ataupun kabupaten kota. Jadi nanti pihak swasta pun bisa terlibat aktif dalam program ini supaya bisa menutupi kekurangan pembiayaan. Dan kalau tadi disampaikan juga terkait dengan program yang konkret untuk perempuan yang sekarang sedang berjalan, kita juga tetap akan melanjutkan program PKH dan juga permodalan mikro yang kita tahu sampai saat ini masih lebih banyak menyasar perempuan. 90% dari penerima PKH itu kan kita tahu adalah perempuan. Terus sekarang juga Pak Jokowi masih punya program yang sangat baik, yaitu program pembiayaan ultramikro untuk kelompok perempuan yang diselenggarakan melalui BUMN seperti PNM misalnya. Dan tentu kita akan terus meningkatkan kualitas dari program ini supaya semakin banyak perempuan yang bisa berdaya, terutama di daerah pedesaan, dan juga mereka bisa menjadi perempuan yang mandiri. Jadi ketika terjadi krisis seperti pandemi COVID-19 kemarin, di mana banyak laki-laki yang kehilangan pekerjaannya, apalagi di daerah industri seperti daerah pemilihan saya, itu nanti istri ataupun anak perempuannya nanti tetap bisa membantu untuk menopang keluarganya. Ya, anggaran yang besar tapi juga diimbangi dengan perempuan yang berdaya, kira-kira seperti itu. Timnas Amin punya konsep pengelolaan keuangan negara yang seperti apa untuk mengoptimalkan program-program atau isu-isu perempuan? Ya, jadi Timnas Amin ini kan memiliki tagline ya untuk perempuan, yaitu perempuan yang aman dari kekerasan dan berdaya. Nah, untuk menuju ke sini, ini kan sebelum ke anggaran ya, untuk menuju ke sini, aman dari kekerasan itu dalam konsep ini adalah bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga kekerasan dalam masyarakat, kekerasan dari negara. Nah, sehingga ketika misalnya Wiji Tukul tidak pulang karena hilang, meninggal, itu yang kena dampak paling parah itu adalah istrinya dan keluarganya, kan gitu. Nah, sehingga kekerasan oleh negara itu juga dampaknya terhadap perempuan. Sehingga di sini kita para perempuan itu juga perlu menyadari bahwa melihat kandidat-kandidat itu perlu melihat kandidat mana yang paling berpihak pada demokrasi, ya kan? Sehingga memberi ruang bagi perempuan untuk terlindungi dan berdaya, gitu. Nah, di sini nih, jadi saya Timnas Amin itu tidak hanya melihat perempuan itu sebagai orang yang diberi providing oleh susu, makan dan sebagainya, anggarannya juga besar, ya kan? Tetapi ingin 500 triliun anggarannya kalau kata itu juga maksudnya kan negara ini kan perlu dibangun dengan cara yang tidak istilahnya transaksional. Jangan transaksional gitu loh. Transaksional itu akan membuat negara khususnya perempuan itu dalam jangka jauh terpuruk. Karena kemudian hanya diberi ikan terus, tidak diberi kail untuk mandiri dan berdaya. Nah, untuk ini Timnas Amin itu dalam programnya maupun nanti dalam politik anggarannya, dalam politik anggaran itu lebih berfokus pada bagaimana perempuan ini selain aman dari kekerasan, tentunya mendorong pada negara yang demokratis. Perempuan bisa aman bicara, tidak akan dipenjara misalnya karena mengkritik pemerintah, ya kan? Tetapi juga agar perempuan ini diberi bekal, termasuk dari pendidikan, kemudian juga ada pemberdayaan melalui UMKM, kemudian juga ada subsidi untuk pertanian, kemudian ada program kontrak farming ya yang memberdayakan petani dan perempuan, dan kemudian juga bagaimana perempuan ini diberi kesempatan yang sama di sektor-sektor yang sama dengan laki-laki, termasuk di TNI dan Polri. Sehingga perempuan-perempuan ini akan bisa menjadi hebat dan menjadi penentu dalam berjalannya negara, sehingga mereka itu tidak akan takut lagi bersuara, gitu. Jadi itulah apa yang diinginkan. Ya, kalau kita bicara pagi hari ini, menarik sekali bagaimana sudah dipaparkan tadi ya dari masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan calon presiden
mana yang paling pas untuk Anda kaum ibu dan juga kaum perempuan. Ini saya yakin sudah ada yang ngincer nih Bu, yang kaum ibu dan perempuan. Ini yang paling pas nih buat saya. Karena kalau melihat data survei dari Kompas, ini masih ada sekitar 70% dari kaum perempuan yang belum menentukan pilihannya di Pilpres ini. Nah, ini kalau saya lihat baca datanya dari kategori usianya ini 17 sampai 65 tahun. Sebagian besar 32% berada di kelompok usia 50 sampai 65. Nah, undecided voters ini sebagian besar ini berlatar belakang pendidikan dasar dan 43,7%-nya berada di kelompok ekonomi bawah. Jadi ya kira-kira dari survei Kompas ini bisa juga dijadikan acuan bagi capres dan cawapres untuk bertarung di wilayah itu. Karena mereka-mereka ini yang menjadi penentu nantinya siapa yang akan bisa memenangkan kontestasi pemilu atau Pilpres 2024. Menarik sekali pembincangan kita pagi hari ini. Terima kasih ibu-ibu sudah menemani saya pagi hari ini. Jadi kaum ibu sudah siap ya untuk milih ya. Siapa yang akan dipilih nanti kita nantikan bersama siapa yang bisa merebut suara perempuan. Baik, terima kasih juru bicara Timnas Amin, Tata Ujiati, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin, dan juru bicara TPN. Terima kasih. Assalamualaikum. Ke Suharjo telah berbagi perspektifnya pagi hari ini soal perempuan. Terima kasih. Sehat selalu ibu-ibu. Saudara, masih ada informasi menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Di antaranya yang satu ini, Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri, jalani pemeriksaan perdana Dewan Pengawas KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tetaplah bersama kami.